Selamat bergabung para pendengar DY Official. Seperti biasa, sebelum memulai ceritanya, aku ingin menyapa kalian semua terlebih dahulu. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tidak pernah bosan dengar cerita seram di channel aku. Langsung saja, selamat mendengarkan. Cerita ini datang dari Mas Heri yang mengalami kejadian horor ketika dia pulang kampung 2 hari yang lalu karena kangen dengan suasana Jogja. Kebetulan malam ini malam Jumat dan sudah giliran adiknya Mas Heri yang jaga ronda. Di kampung Mas Heri emang selalu gantian jaga pos ronda. Jadilah Mas Heri juga ikut jaga ronda bersama adiknya. Setelah mengobrol ngalor ngidul, sampailah mereka berlima, Pak Gio, Kelik, Sutris, Mas Heri dan adiknya, pada pembicaraan yang seram-seram, termasuk pengalaman Mas Heri ketika masih remaja dulu. Dari Pak Giolah, Heri tahu bahwa Sukardi, salah satu preman kampung yang paling disegani di kampung Mas Heri, sudah meninggal dunia. Bukan karena digebukin orang kampung atau ditembak polisi, melainkan gantung diri. Karena hubungannya dengan seorang gadis tidak direstui oleh ibunya, orang tua satu-satunya. Sebetulnya mereka berempat termasuk adiknya Mas Heri agak enggan ketika ditanya Mas Heri tentang sebab musabab meninggalnya Sukardi. Bahkan Kelik langsung terlihat gelisah dan sekali-kali ia menatap ujung gang dengan wajah agak pucat. Dengan sedikit berbisik, Sutris menatap Mas Heri serius. "Bang, cerita yang lain aja ya," katanya pada Mas Heri. Adiknya Mas Heri pun mendukungnya, namun Mas Heri tetap ngotot. "Ada apa sih kalian? Kayak diuber setan aja," kata Mas Heri sambil mengambil tempe goreng kesukaannya. "Bukan begitu bang," kata Sutris menatap Mas Heri ragu. "Suasana kampung ini loh baru saja pulih," timbal Kelik sambil membetulkan sarungnya. "Pulih dari apa?" tanya Mas Heri heran. "Ya dari teror hantunya Sukardi itu," kata adiknya Mas Heri sambil menatap lagi ujung gang dengan penuh kekhawatiran. Jujur saja Mas Heri baru melihat wajah adiknya segelisah itu. Biasanya anak itu luar biasa beraninya. "Besok pagi saja ku ceritakan tuntas," kata Sutris sambil beranjak pergi. Tunggu dulu, mau kemana?" tanya Mas Heri. "Tidur, ngantuk nih," katanya sambil ngeloyor pergi. Tak lama kemudian Kelik pun pamit pulang. Jadilah Mas Heri dan adiknya bersama Pak Giola yang jaga kampung sampai pagi. Siangnya pukul 11, Mas Heri sudah bertandang ke warung sotonya Sutris. Penasaran pengen tahu ada peristiwa apa di kampungnya pasca meninggalnya Sukardi, preman kampung itu. Kebetulan di situ juga ada Pak Joko, tukang bakso langganannya Mas Heri. Sutris yang melihat kedatangannya Mas Heri langsung berkata, "Tanya saja Pak Joko biar lebih jelas," dengan gayanya yang bikin sebel. Pak Joko yang ditembak pun jadi kecimpuhan. "Cerita apa Mas?" katanya sambil menyeropot kopi hitamnya. "Itu loh Pak, tentang Sukardi," kata Sutris kembali menimpali. "Wah, yang lain saja tuh Mas Heri. Saya loh masih trauma," katanya sambil nyengir. Waduh, gawat nih. Mereka berdua saling lempar tangan. Tentu ada yang tak beres, pikirnya Mas Heri. Pantesan tadi malam ibunya Mas Heri agak khawatir ketika mereka berdua pamit mau jaga kampung. Setelah dirayu-rayu, akhirnya Pak Joko berani bercerita. "Sudah sebulan lebih saya libur jualan Mas, karena di Gunung Kidul baru panen, sehingga saya tidak tahu perkembangan terbaru kampung ini," katanya sambil menghisap rokok kretek kesukaannya. Malam itu, hujan dari pagi sampai sore belum juga reda.
Tidak seperti biasanya, sampai jam 9 malam, baksoku belum laku seporsi pun. Wah, alamat pulang dengan tangan hampa nih, gumamku sambil mengusap muka dari tetesan hujan. Dengan agak malas, aku kembali memukul mangkok baksoku. Pas di pertigaan Kemandungan, terdengar suara serak-serak basah. Bakso 3 mangkok, Kang. Meskipun duduk membelakangi, tapi aku tahu persis bahwa itu Sukardi, preman kampung yang biasanya sering meminta baksoku gratisan. Waduh, apes nih, dagangan belum laku, sudah dipalak batinku. Daripada kenapa-napa, langsung saja aku bikinkan 3 mangkok bakso pesanan Mas Sukardi itu. Setelah racikan siap, langsung dengan tergopoh-gopoh aku mengantarkan pesanan itu. Anehnya, meskipun bakso sudah kusodorkan, namun ia tetap membelakangiku dan tanpa menoleh, dia langsung menyantap baksonya dengan lahap. Aku agak heran, biasanya tingkah Mas Sukardi enggak karu-karuan bila sedang kumat premannya. Entah mengosak asik dagangan baksoku atau memukuli mangkok bakso sekeras-kerasnya sampai pecah. Tapi malam itu dia diam saja, bahkan cenderung amat diam. Aku pun ikut diam sambil menghisap sebatang rokok. Aku duduk membelakanginya. Nah, tak seberapa lama terdengar suara beratnya. "Baksomu kurang garam, Kang," katanya sambil meletakkan mangkok keras-keras. Aku kaget dan spontan berdiri berhadap-hadapan. Betapa kagetnya aku saat melihat Sukardi dengan bajunya berlumuran darah dan ada tali mengikat lehernya, sementara matanya melotot dengan lidah terjulur, persis korban gantung diri. Mataku langsung berkunang-kunang dan terasa gelap seketika. Pas sadar-sadar, tahu-tahu aku sudah terbaring di pos dan dikerubungi oleh Pak Sutris dan teman-teman yang lain. Dengan terbata-bata, aku menceritakan pertemuanku dengan preman itu. Dan dari Mas Sutrislah aku tahu bahwa Sukardi telah seminggu meninggal dunia karena gantung diri di Pakuningratan. Begitu yang saya alami, Mas Heri. Pungkas Pak Joko sambil menghabiskan sisa kopi yang tinggal ampasnya. Pantesan, tadi malam teman-teman Mas Heri tidak mau bercerita. Karena hampir selama 40 hari, arwah gentayangan Sukardi menteror kampungnya Mas Heri. Dan baru reda setelah Kiai Dullah melakukan yasinan selama 7 hari di rumahnya. Oke, itu tadi cerita dari Mas Heri yang sudah kita dengarkan bersama. Terima kasih buat para pendengar di official yang sudah stay sampai akhir ceritanya. Jangan lupa untuk komen di bawah ini dan juga like dan subscribe-nya. Dan tunggu cerita seram dari channel aku selanjutnya.